Sedangkan para siswa dengan raut wajah yang putus asa, mereka mencoba sekuat tenaganya untuk terus berlari tanpa henti. Singkat cerita, malam pun tiba. Para siswa yang latihan berlari mulai kembali ke tenda. Semua siswa begitu kelelahan, bahkan sampai ada yang gak mampu untuk berdiri lagi. Rimuru pun memberikan ramuan pemulihan kepada semua siswa. Dan dalam sekejap, semua siswa seketika pulih. Setidaknya untuk berdiri dan berjalan, mereka tidak kesusahan lagi, Pak. Saat mereka pulih dari kelelahan setelah minum ramuan pemulihan, mereka baru menyadari jika mereka juga kelaparan. Dan kali ini yang menyiapkan masakan makan malam bukan Rimuru lagi, melainkan para siswa itu sendiri. Singkat cerita, para siswa sudah selesai makan malam. Di situ tiba-tiba Julius menghampiri Rimuru. Julius ingin menanyakan sesuatu. Julius berkata, Satoru Sensei, hari ini kami tidak benar-benar melakukan hal lain selain berlari. Tapi, apakah kami benar-benar dapat mengalahkan mereka dengan latihan seperti ini? Rimuru pun menjawab, kau bodoh sekali Julius. Apakah kau pikir hanya dengan berlari kau bisa menjadi kuat, Jika kau berpikir bisa menang hanya dengan latihan seperti ini, kau benar-benar idiot Julius. Saat mendengar hal itu, sontak saja Julius kaget. Nani? Seketika, Julius merasa depresi. Ya gimana Pak? Si Julius ini berpikir, jika Rimuru menyuruhnya berlari hampir seharian, akan membuatnya kuat dengan cara instan, seperti si botak beracun Saitama. Namun setelah mendengar penjelasan dari Rimuru barusan, Julius menyimpulkan bahwa semua usahanya berlari itu adalah hal yang sia-sia. Yari. Obrolan dua orang antara Rimuru dan Julius terdengar oleh semua siswa. Semua siswa juga percaya, nggak ada tuh ceritanya habis jogging langsung bisa jadi overpower. Tapi dari kejadian ini, mereka memahami sesuatu, bahwa kini mereka sudah bisa berpikir lebih jernih lagi. Di situ tiba-tiba Mondo menghampiri Rimuru dan bertanya, Satoru-kun, apakah kau menyuruh kita berlari agar kita mendapatkan ketenangan? Rimuru pun menjawab, ya, kurasa begitu. Dan lebih penting dari itu, panggil aku Sensei Mondo. Gini Pak, sebenarnya tujuan Rimuru menyuruh para siswa berlari hampir seharian penuh itu hanya motif balas dendam Rimuru kepada Julius. Di satu sisi, semua siswa yang ada di situ puas mendengar kesimpulan Mondo. Dari sini juga, Rimuru mulai mengambil kendali. Rimuru berteriak, Minasan, kelihatannya otak, pikiran, dan biji kalian sudah dingin. Jadi, mari kita mulai pembahasan strategi. Dan disepakati secara bersama, setelah acara makan-makan selesai, semua siswa akan berkumpul di dekat api unggun demi membahas hal tersebut. Singkat cerita, semuanya duduk melingkari api unggun. Dan di sini, yang membuka percakapan adalah Rimuru. Minasan, aku ingin bertanya pada kalian semua, adakah yang tahu rahasia dari kekuatan Magnus sebenarnya? Saat mendengar hal itu, semua siswa dan guru saling tatap menatap satu dengan yang lain. Mereka nggak bisa menjawab pertanyaan Rimuru. Namun seketika, pandangan semua orang tertuju pada seorang siswa yang berdiri. Dia adalah Karma. Karma menjawab, ini hanya pendapatku pribadi Satoru-san. Kupikir, Magnus tidak pernah memiliki kekuatan sebesar itu. Jadi istilah kata nih, Magnus tuh nggak pernah menyembunyikan apapun. Menanggapi hal itu, seorang instruktur bernama Jida sepakat dengan pemikiran Karma. Menurut Jida sendiri, Magnus sepertinya meminjam suatu kekuatan. Secara bersamaan, Rimuru dan William Situabangka menduga jika itu adalah elemen fusion. Entah kenapa saat topik pembahasan makin mengarah ke arah yang berat-berat nih, semua orang terdiam 1000 bahasa. Jadi Pak, elemen fusion adalah sebuah teknik atau jutsu. Istilah kata nih, sebuah kontrak dengan unsur roh. Dan menurut data yang pernah ada, teknik ini adalah teknik terkuat yang pernah digunakan umat manusia. Dan yang bisa menerapkan teknik ini hanyalah para ksatria suci dan pahlawan. Di situ, banyak yang gak bisa menerima ini semua. Bagi mereka, gak mungkin seorang siswa melakukan teknik tersebut. Adapun siswa yang pernah melakukan ini adalah Kenya bersama kawan-kawannya. Sedangkan Ruminas melakukan hal tersebut pada para ksatria suci. Dan itu hanya bisa meminjam kekuatan roh unsur peringkat rendah dalam jangka waktu yang sangat singkat. Efek melakukan teknik ini adalah Anda bisa melampaui batasan dan jadi kuat untuk mengalahkan musuh. Tapi untuk seukuran manusia melakukan ini nggak bisa lama, kecuali dia seorang pahlawan atau memiliki telur pahlawan di dalam dirinya.
Sementara itu, para ksatria suci juga melakukan latihan mati-matian terlebih dahulu untuk menguatkan tubuh dan mental mereka demi melakukan hal tersebut. Sedangkan dalam kasus Kenya dan kawan-kawan bisa dengan mudah melakukannya karena mereka adalah orang dari dunia lain, jadi kekuatan sihir dalam dirinya melimpah. Semua siswa seperti Gale, Alice, dan Ryota sebenarnya cuma bisa melakukan kontrak dengan roh tingkat rendah. Tapi berkat bantuan Ciel Sensei melalui teknik glutoni dan degenerasi yang dipakai Rimuru untuk mengumpulkan roh tingkat rendah menjadi satu, sehingga roh tingkat rendah menjadi roh tingkat tinggi. Sedangkan untuk Kenya, dia tanpa bantuan apapun dapat memanggil roh tingkat tinggi. Sementara untuk Chloe guys, sudahlah, nggak usah dijelasin, kalian juga udah hafal siapa dia anjing. Setelah menjelaskan panjang lebar tentang elemen fusion kepada para siswa, Rimuru bertanya kepada semua orang, "Oke minasan, setelah apa yang kujelaskan, kalian pasti bisa memahami lebih detail tentang elemen fusion. Jadi apakah kalian sudah menyadari kekuatan misterius apa yang dilakukan Magnus?" Semua siswa menatap satu sama lain, nggak bisa menjawab pertanyaan Rimuru. Lalu tiba-tiba Julius berdiri dan menjawab, "Dari cara Satoru Sensei bicara, mungkin Magnus dan yang lain tidak menggunakan roh, melainkan sesuatu yang lain." Saat mendengar hal itu, Rimuru tersenyum dan menjawab, "Apa maksudmu Julius-kun? Coba sebutkan apa itu, biar semua orang mengetahui apa yang kau pikirkan." Julius menjawab, "Iblis." Saat mendengar hal itu, Rimuru tersenyum dan bertepuk tangan. Rimuru sependapat dengan Julius. Alasannya, melakukan kontrak dengan iblis lebih mudah daripada dengan roh. Di Isekai, teknik ini viral dan disebut dengan operasi remodeling. Dengan kata lain, ini adalah demon fusion. Harga yang harus dibayar melakukan ini adalah cuma kekuatan sihir Anda. Jadi kalau Anda kehabisan mana sihir, maka iblis akan pergi begitu saja. Bahkan banyak kasus iblis yang melukai para summoner mereka sendiri hanya karena bosan. Saat mendengar hal itu, Julius, Karma, dan murid yang lainnya mulai putus asa. Mereka nggak percaya diri untuk menghadapi Magnus yang lebih kuat daripada dirinya. Rimuru pun menenangkan para siswa dan dia berkata, oi, anak-anak, berpikirlah dengan jernih, gunakanlah otakmu. Ku beritahu kalian, saat seseorang memanggil iblis, otomatis membutuhkan mana sihir. Dan menurutku, mereka cuma bisa bertahan sekitar 10 menit saja, yang dengan kata lain ada batasan waktu untuk melakukan hal ini. Para siswa pun menyimpulkan, tugas mereka hanyalah menahan Magnus. Semua orang juga berpikir jika latihan berlari adalah untuk tujuan melatih kekuatan fisik para siswa. Sontak saja di situ semua orang berteriak mengagung-agungkan nama Rimuru. Gak lama setelah itu diskusi berlanjut lagi. Julius sebagai perwakilan mengutarakan rencananya kepada Rimuru jika mereka akan melakukan pertarungan berkelompok di mana tim yang sanggup bertarung akan menahan Magnus, sementara yang lain akan membantu sebagai support dengan sihir pendukung. Tapi tiba-tiba Ciel emosi. Ciel berkata, "Tidak berguna. Tingkat keberhasilan hanya 0%. Kemampuan mereka melawan Magnus benar-benar tidak sepadan. Karena jika Magnus serius, maka dia bisa membunuh seluruh barisan depan hanya dalam 10 detik saja." Sontak saja Rimuru baru sadar jika dia terlalu meremehkan Magnus. Rimuru awalnya tidak berpikir Magnus bukanlah orang yang kejam. Tapi andai kata jika sifat Magnus sebaliknya yaitu kejam, maka semua rencana ini akan sia-sia dan semua orang akan terbantai. Ciel tidak seperti Rimuru. Ciel lebih berpikir tentang skenario terburuk yang akan terjadi. Makanya dalam hal apapun, Ciel selalu siap. Gak lama setelah itu terdengar suara Laples di kepala Rimuru, dan itu adalah transmisi yang dilakukan Laples. Laples berkata, "Rimuru sama, Gumin nih. Maafkan aku agak sedikit terlambat, tapi masalah telah berhasil kuselesaikan. Tidak kusangka penguasa pulau ini, yaitu Rock Elephant, memiliki kecerdasan bukan hanya naluri dalam bertarung saja." Di situ diketahui jika Laples sudah menundukkan gajah batu itu. Rimuru pun menyuruh Laples agar semua monster di pulau ini berhenti menyerang manusia. Dengan sangat bangga, Laples menjawab, "Itu sangat mudah Rimuru sama. Kini mereka semua sudah seperti bawaanku. Jadi mereka akan mendengarkan apapun yang saya katakan." Rimuru pun sedikit lega dan dia mengatakan, "Kau tetap di sana Laples. Aku masih ada beberapa masalah yang harus segera ditangani di sini." Karena Ciel menolak mentah-mentah rencana siswa, Rimuru pun menurutinya dan ikutan menolak rencana para siswa.
Dan hal itu membuat wajah para siswa dipenuhi putus asa. Semua orang bingung harus melakukan apa. Rimuru juga memikirkan cara yang lain. Ciel menyarankan untuk menjinakkan macan beracun. Saat mendengar hal itu, Rimuru pun bergumam dengan dirinya sendiri. Entah bagaimana caranya, Marsha mendengar suara lirih Rimuru. Marsha yang kaget langsung teriak, "Nani, macan beracun katamu? Mungkinkah Satoru Sensei ingin kita menangkap monster itu?" Aina juga ikutan kaget. "Apakah kau bodoh, Marsha? Tidak mungkin kita bisa melakukan itu." Sementara itu, Marsha berpikir lain. Menurutnya, jika macan beracun lebih lemah daripada Magnus, jadi cocok untuk menilai kerjasama tim mereka. Di satu sisi, meskipun mendengar ucapan Marsha, semua siswa menolak usulan itu. Bagi mereka, monster itu sangat mengerikan dan sangat kuat. Di satu sisi, mereka berpikir, meskipun Magnus kuat, tapi Magnus memiliki batas waktu untuk kekuatannya, sedangkan macan beracun tidak. Jadi mereka menyimpulkan, tindakan ini tidak mungkin bisa mereka lakukan. Tapi Marsha tidak mau menyerah. Marsha memiliki rencana akan memancing monster macan beracun itu ke sini dengan daging-daging yang ada di sini. Di satu sisi, Marsha akan menggabungkan kartu ajaibnya untuk mengendalikan monster. Dan tiba-tiba, Ciel dengan puas berkata, "Akhirnya, ada seorang siswa yang memahami pemikiranku." Karena Ciel setuju, Rimuru pun tutup mulut dan percaya pada Marsha. Pokoknya, Rimuru tuh tipe-tipe orang yang nurut aja Ciel ngomong apa, Pak. Diskusi terus berlanjut, dan kini mereka memikirkan berapa persen keberhasilan rencana Marsha ini. Suasana semakin hangat. Mereka sangat antusias dan wajah mereka dipenuhi dengan harapan. Julius sebagai perwakilan semuanya, dia berdiri menghadap Rimuru. Julius bertanya, "Sudah kita putuskan Satoru Sensei, jadi kami ingin mendengar pendapat Anda." Rimuru pun memberikan saran sesuai usulan Ciel, yaitu targetnya monster beracun. Singkat cerita, malammu tiba. Para siswa mulai beraksi. Mereka pun pergi keluar dari penghalang yang dibuat Magnus. Setelah itu, mereka memasak beberapa daging dengan bumbu yang akan menarik monster. Singkat cerita, para monster pun muncul. Dan pemimpin monster itu adalah macan beracun. Di situ juga, Rimuru menyadari jika monster-monster itu mengibaskan ekornya, yang berarti monster itu sudah menerima pesan dari Laples. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Si Kekindil. Amin. Bye-bye.